Mata Xiao Yan menyapu setelah dia mengidentifikasi Magical Beast yang bersembunyi di kolam yang dalam. Setelah itu, dia diam-diam mundur beberapa ratus meter. Selanjutnya, dia menemukan tempat di mana angin bertiup ke arah kolam yang dalam. Dia mengambil pohon buah dari cincin penyimpanannya. Pohon buah ini berwarna biru sedingin es. Ukurannya hanya sekitar setengah kaki dan di ujungnya ada buah berwarna biru seukuran kepalan tangan. Udara di sekitarnya menjadi lebih lembab saat buah ini muncul. Energi afinitas air yang melonjak mengalir keluar seperti air dalam banjir. Pohon buah ini disebut pohon abadi awan air pemabuk. Buah di atasnya disebut buah awan air. Ada energi afinitas air yang sangat padat di dalamnya. Buah ini memiliki daya tarik yang kuat untuk daya tarik air Magical Beasts. Selain itu, energi di dalamnya sangat besar, kuat, menyebabkan buah memiliki cairan khusus yang diminum di dalamnya. Efek dari cairan yang diminum ini sangat luar biasa. Bahkan Magical Beast tingkat 7 akan menjadi mabuk dan tertidur setelah menelannya. Xiao Yan membutuhkan cairan yang diminum di dalam buah awan air ini. Untuk mendapatkan pil serum jiwa, aku hanya bisa mengorbankan benda ini. Xiao Yan dengan hati-hati menguburkan pohon abadi awan air pemabuk di bawah tanah. Selain itu, untuk mendapatkan tampilan yang seperti aslinya, dia memastikan tanah di sekitarnya sama. Dari kejauhan, sepertinya benda ini telah tumbuh di sini sepanjang waktu. Tempat di mana pohon itu terkubur agak jauh dari kolam yang dalam karena Xiao Yan sadar bahwa kecerdasan monster peringkat 7 tidak lemah. Jika harta karun seperti itu tiba-tiba muncul di sampingnya, itu pasti akan menimbulkan keraguan. Meskipun jarak saat ini agak jauh, Xiao Yan yakin bahwa binatang itu akan terpancing. Daya tarik buah awan air ke afinitas air Magical Beast adalah sesuatu yang pernah disaksikan Xiao Yan sekali. Setelah mengubur pohon abadi awan mabuk air ini, tubuh Xiao Yan bergerak dan dia melompat ke pohon yang sangat besar. Tubuhnya tersembunyi di dahan hijau yang subur. Tatapannya menembus celah saat dia mengamati kolam dalam yang tenang dari kejauhan. Auranya benar-benar ditarik pada saat ini. Sepetak hutan ini juga menjadi sangat sunyi setelah diamnya Xiao Yan. Namun, kolam dalam tidak menunjukkan respon sedikit pun, bahkan tidak ada riak di permukaan kolam dalam. Xiao Yan tidak mengungkapkan emosi cemas apapun situasinya. Setelah menunggu hampir setengah jam dan menemukan bahwa masih belum ada aktivitas, Xiao Yan akhirnya menutup matanya perlahan dan sembuh. Hari ini, dia akan menyia-nyiakan waktu dengan orang ini. Hampir 3-4 jam berlalu dengan tenang setelah Xiao Yan menutup matanya. Selama periode waktu ini, hutan tetap sunyi. Bahkan raungan Magical Beast tidak terdengar. Suasana tenang ini menyebabkan pori-pori seseorang terbuka. Guyuran. 1 jam lagi berlalu. Tiba-tiba, suara gelombang kecil air muncul di dalam hutan yang sunyi ini. Saat ini, mata Xiao Yan, yang telah ditutup, tiba-tiba terbuka. Dia langsung berbalik ke arah kolam dalam itu berada, hanya untuk menemukan riak air melingkar terbentuk di kolam. Apakah akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi? Apakah akan keluar? Xiao Yan tersenyum pelan di dalam hatinya saat melihat ini. Hatinya berisi kegembiraan. Dengan kekuatannya, tidak sulit baginya untuk menghadapi ular macan air yang misterius. Namun, lokasi saat ini tidak cocok untuk pertempuran besar. Bagaimanapun, jika beberapa Magical Beast lainnya tertarik olehnya, hal-hal kemungkinan akan menjadi buruk baginya. Aura yang kuat mulai secara bertahap muncul dalam persepsi spiritual Xiao Yan, mengikuti meningkatnya jumlah riak di permukaan kolam yang dalam. Ini memang ular macan air misterius peringkat 7, Xiao Yan mengangkat alisnya saat merasakan aura. Guyuran. Sosok hitam tiba-tiba keluar dari kolam tidak lama setelah auranya muncul. Itu membawa gelombang busa yang tercipta dari percikan air. Sosok hitam ini cukup pendek. Panjangnya hanya 2 meter atau lebih. Tubuhnya tertutup sisik berwarna biru, dan garis pada sisiknya tampak seperti pola harimau. Sekilas, itu memancarkan aura yang ganas. Mulutnya yang besar dan buas memperlihatkan kilatan dingin.
Sepasang mata ular terkonsentrasi menyapu sekeliling. Xiao Yan sedikit mengangguk saat melihat misterius ular macan air muncul. Ini mungkin tampak cukup kecil, tetapi jika itu memasuki mode pertempuran, kemungkinan besar ukurannya akan membengkak hingga 100 meter. Pada saat itu, hanya dengan mengayunkan ekornya saja dapat membuat seluruh gunung terbang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ular macan air misterius yang muncul tidak mengambil bentuk manusia. Lusinan tentakel panjangnya terus berayun. Sesaat kemudian, matanya beralih ke bagian dalam hutan tempat Xiao Yan mengubur pohon abadi awan air pemabuk. Ular macan air misterius ini jelas sangat berhati-hati. Meskipun ia telah mengendus aroma yang sulit ditolak, ia tetap tidak tampak cemas. Setelah ragu-ragu di depan kolam dalam, tiba-tiba ia melebarkan mulutnya yang besar, dan cahaya biru muncul dari mulutnya. Setelah itu berubah menjadi penghalang energi melingkar yang melilit pil soul serum dan batu besar. Hanya setelah menempatkan lapisan pertahanan ini barulah ia mengayunkan ekornya. Tubuhnya tergesa-gesa di udara saat ia dengan cepat bergegas ke hutan. Kejutan melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat bahwa orang ini sangat berhati-hati. Itu memang layak menjadi peringkat 7 Magical Beast. Kecerdasan ini jauh lebih tinggi dari Magical Beast biasa. Ular macan air misterius bergegas ke hutan. Itu mengendus aroma yang tenang dan berkeliaran cukup lama sebelum menemukan pohon abadi awan air pemabuk yang telah ditanam Xiao Yan di lokasi yang agak terpencil. Sukacita liar seperti manusia melintas di mata ularnya ketika melihat pohon abadi awan ini. Bertentangan dengan harapan Xiao Yan, itu tidak segera bertindak. Sebaliknya, ia mengayunkan ekornya. Tirai air biru pucat dengan cepat terbentang dalam bentuk melingkar dengan itu menjadi tengahnya. Hati Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat taktik misterius ular macan air ini. Sebuah pikiran terlintas di hatinya, dan kekuatan spiritualnya tiba-tiba melonjak. Setelah itu, kekuatan spiritual ini sepenuhnya mengelilingi tubuhnya. Tirai air beriak di atas Xiao Yan sama seperti kekuatan spiritualnya telah benar-benar membungkusnya. Untungnya, itu tidak menggerakkan aktivitas lain. Tirai air terbuka hampir 100 meter sebelum perlahan-lahan berhenti. Setelah itu, tiba-tiba berubah menjadi kabut dan berserakan. Ular macan air misterius akhirnya santai setelah mengamati daerah tersebut. Itu melebarkan mulutnya yang besar dan tirai air lainnya keluar, mengelilingi pohon abadi awan di dalamnya. Setelah itu, ia menyerap pohon itu ke dalam mulutnya yang ganas dan besar. Dengan ayunan ekornya, dia dengan cemas terbang kembali ke kolam yang dalam. Xiao Yan diam-diam tertawa ketika dia bersembunyi di antara cabang-cabang pohon ketika dia melihat orang ini akhirnya memakan buahnya. Jarinya sedikit bergerak tanpa meninggalkan bekas. Jari Xiao Yan baru saja bergerak ketika buah awan air, yang telah dibungkus oleh tirai air, tiba-tiba terbelah. Gelombang demi gelombang cairan perlahan mengalir keluar dan menetes ke bawah. Pecahnya buah awan air yang tiba-tiba menarik perhatian ular macan air misterius. Ini segera menjadi terkejut. Setelah itu, tiba-tiba dia sepertinya mengerti sesuatu. Cahaya biru cerah tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Bang! Cahaya itu baru saja muncul ketika tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, tubuh naga macan air misterius tiba-tiba mendarat di tanah. Aroma yang pekat dan tenang, mengisyaratkan perasaan mabuk, merembes keluar dari tubuhnya. Swos! Xiao Yan tahu buah awan air telah berlaku saat ular macan air misterius mendarat di tanah. Tubuhnya bergerak, dan dia bergegas turun dari pohon tinggi seperti kilat. Dia muncul di batu besar dalam beberapa kilatan. Setelah itu, dia melepaskan pukulan keras dan membuka tirai. Setelah itu, dia melingkarkan tangannya dan nyala api menggumpal menjadi bentuk duri yang menembus batu besar. Selanjutnya, dia dengan paksa menggali lubang itu. Xiao Yan mengeluarkan kotak giok dingin dari cincin penyimpanannya setelah menggali batu besar itu. Dia dengan hati-hati menempatkan batu ini, yang berisi pil serum jiwa, ke dalamnya. Setelah itu, dia menjentikan tangannya dan mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Tubuhnya bergerak tanpa ragu-ragu, dan dia bergegas ke hutan yang jauh di ketinggian rendah.
Dalam beberapa lompatan, tubuhnya sudah menghilang. Meskipun efek buah awan air sangat kuat, itu tidak dapat bertahan lama. Dengan kekuatan ular macan air misterius, kemungkinan besar ia akan bangun dalam 2 hingga 3 menit. Jika dia pergi terlambat, ular macan air misterius yang marah pasti akan mengejar. Prediksi Xiao Yan ini terbukti benar. Segera setelah dia melarikan diri dari kolam yang dalam, raungan keras bergema di atas gunung dengan cara yang mengguncang bumi. Xiao Yan masih bisa mendengar suara gemetar gunung itu dari jarak yang sangat jauh. Jelas, ular macan air misterius sedang melepaskan amarahnya. Xiao Yan diam-diam tertawa saat mendengar raungan ini. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya dan buru-buru meninggalkan tempat berbahaya ini. Ada aula besar yang dibangun dengan bebatuan besar yang berdiri di atas gunung yang tampak seperti pilar penyangga langit. 2 binatang besar menjaga aula besar itu. 2 aura ganas merembes keluar dari tubuh 2 binatang besar ini. Dari kelihatannya, mereka bahkan lebih kuat dari ular macan air misterius. Grand Dawn, apakah kamu sudah cukup makan? TL, Grand Dawn ini mengacu pada seorang wanita yang sangat sulit untuk dilayani. Raungan marah yang berisi sakit hati yang hebat tiba-tiba dipancarkan dari dalam aula besar. Kedua Magical Beast di pintu masuk aula mengangkat mata mereka saat mendengar raungan ini. Segera, mereka menundukkan kepala dan bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apapun. Di bagian terdalam dari aula batu yang sangat besar, adalah lapangan yang sangat luas. Saat ini, ladang ditumpuk dengan bahan obat yang tak terhitung jumlahnya tertata rapi. Jika Xiao Yan dan yang lainnya datang ke tempat ini, mereka akan segera tercengang. Salah satu dari ramuan ini dapat menarik keinginan banyak alkemis jika dibawa ke dunia luar. Namun, mereka sama umumnya seperti kubis di tempat ini. Ada seorang pria bertubuh besar dan kekar di antara banyak harta karun alam ini. Pria besar itu secara acak berdiri, tetapi dia memberikan perasaan seperti gunung yang berat dan tidak bisa diremehkan. Namun, pria besar ini, yang tampak sebagai makhluk luar biasa, sedang melihat ke tengah lapangan dengan keinginan untuk menangis saat ini. Sosok kecil yang cantik telah mengambil apa yang tampak seperti ramuan obat yang luar biasa langka. Setelah itu, dia memasukkannya ke dalam mulut kecilnya dengan cara yang biasa saja. Suara mengunyah yang jelas menyebabkan jantung pria besar itu merasakan sakit yang berdarah. Untuk apa kau melolong? Setelah saya makan sampai kenyang dan menemukan orang yang saya cari, saya dengan sendirinya akan membawa Anda keluar dari tempat ini. Tenang, bukan hanya mendobrak ruang terbuka. Itulah spesialisasi yang saya miliki. Sosok kecil itu bergumam saat dia makan. Sepertinya dia sangat tidak puas dengan sakit hati yang dirasakan pria besar itu. Karena dia takut ular macan air misterius akan mengejar, Xiao Yan bergegas pergi dengan liar setelah menyembunyikan auranya. Baru saat itulah dia secara bertahap melambat. Dia melihat sekelilingnya. Saat ini, dia berada di dekat tengah gunung. Area yang lebih tinggi di atas tertutup kabut energi yang pekat. Selain itu, Xiao Yan juga bisa merasakan aura yang sangat kuat di dalam kabut tebal ini. Akan sangat merepotkan jika aura ini mengganggunya. Sekarang, yang bisa saya lakukan hanyalah diam-diam mendaki ke puncak gunung dan mencoba melihat apakah saya bisa mencuri item tugas yang saya butuhkan. Dengan kekuatanku sendiri, mungkin akan sedikit sulit untuk secara paksa merebut mereka. Xiao Yan berdiri di atas pohon raksasa. Dia mengabaikan puncak gunung yang terlihat sebagian saat dia merenung pada dirinya sendiri. Xiao Yan berhenti ragu-ragu setelah mengambil keputusan. Dia baru saja akan bergerak ketika sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Matanya tiba-tiba meluncur ke bawah gunung. Riak energi yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari tempat itu. Riak semacam ini bukanlah fluktuasi energi biasa. Sebaliknya, itu adalah riak yang dipicu oleh pertempuran Douki. Xiao Yan tanpa sadar merajut alisnya saat dia merasakan fluktuasi semacam ini. Jika dia bisa merasakannya, binatang buas itu pasti bisa merasakannya. Dengan demikian, itu pasti akan menarik sebagian dari perhatian mereka.
Xiao Yan dengan penuh perhatian mendengarkan sejenak dan samar-samar bisa mendengar sedikit suara manusia. Dia langsung terkejut. Mungkinkah itu kelompok Cao Ying? Xiao Yan mengerutkan alisnya saat dia merenung sejenak. Dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan diam-diam bergegas ke sumber riak energi. Bukannya dia ingin menyelamatkan kelompok Cao Ying. Sebaliknya, itu karena aktivitas yang dibuat kelompok mereka pasti akan menarik perhatian beberapa magical beast peringkat tinggi. Dia mungkin bisa bersembunyi di samping mereka. Begitu dia menemukan tanda-tanda binatang buas itu menampakkan diri, dia akan bisa menyelinap pergi, mengambil kesempatan untuk mencuri bahan obat di dalam gua di puncak gunung. Tubuh Xiao Yan melintas di hutan seperti embusan angin sementara pikiran ini melintas di hatinya. Sekitar beberapa menit kemudian, tubuhnya tiba-tiba melompat ke depan, dan dia memasuki puncak pohon yang ditutupi dengan dedaunan hijau yang subur. Matanya melihat melalui celah di antara dedaunan. Sebuah cekungan-cekung muncul di mana pandangannya bisa mencapai. Saat ini, ada hampir 100 orang berkerumun di dalam cekungan ini. Tatapannya menyapu mereka, dan dia memang melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Mereka jelas kelompok Cao Ying. Ruang di sini. Mata Xiao Yan menyapu sebelum tiba-tiba fokus pada ruang di sekitarnya. Matanya melihat distorsi di sekitar mereka. Penghalang spiritual. Hati Xiao Yan tiba-tiba menjadi dingin saat melihat ini. Dia telah melihat hal ini sebelumnya. Yang disebut Yinggu Tua telah menggunakan benda ini malam itu, menyebabkan dokter peri kecil dan yang lainnya tidak dapat menemukan invasi. Sepertinya ada yang salah. Hati Xiao Yan tenggelam saat melihat penghalang spiritual ini. Dari kelihatannya, sepertinya seseorang sedang bersiap untuk menyerang kelompok Cao Ying. Selain itu, orang yang menyerang mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Penghalang spiritual ini bukanlah sesuatu yang ahli biasa bisa bangun. Apakah pria berpakaian hitam itu? Hati Xiao Yan tiba-tiba bergerak saat dia tenggelam dalam pikirannya. Pandangannya beralih ke cekungan-cekung dengan kecepatan kilat. Dia memang melihat sosok berwarna hitam di antara kelompok itu. Orang ini benar-benar kejam. Dia berpikir untuk menghabisi semua orang ini. Song Qing dan Cao Ying adalah orang-orang yang berpotensi untuk memperebutkan tempat juara di gathering kali ini. Jika kedua orang ini terbunuh, pikiran ini terbang di dalam hati Xiao Yan saat shock tanpa sadar muncul di matanya. Pria berpakaian hitam ini benar-benar keji. Tuan, apa yang Anda maksud dengan ini? Apakah Anda berencana menyerang kami semua di sini? Hampir 100 sosok mengelilingi sosok hitam di dalam baskom ini. Song Qing saat ini sedang menatap pria berpakaian hitam dengan ekspresi marah saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Orang ini tiba-tiba melancarkan serangan ketika mereka menuju ke tempat ini sebelumnya. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin alkemis tewas di tangannya. Jika bukan karena reaksi cepat Song Qing, kemungkinan dia juga akan mati di tangan orang ini setelah tertangkap basah. Cao Ying, dengan sosoknya yang mempesona, berada di samping Song Qing. Namun, saat ini dia sedang menatap pria berpakaian hitam dengan ekspresi agak serius di matanya yang cantik. Dengan persepsi spiritualnya yang kuat yang jauh melebihi orang lain, dia bisa merasakan bahwa pria berpakaian hitam di depan mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Dua pemuda jenius dari Menara Pil. Haha, reputasi ini memang luar biasa. Namun, aku hanya bisa menggunakan taktik seperti itu untuk tempat juara. Senyuman aneh terus menggantung di wajah pria berpakaian hitam itu saat dia berbicara meski telah dikelilingi oleh begitu banyak orang. Bolehkah saya tahu siapa senior ini? Apakah kamu tidak takut Menara Pil akan mengejar masalah ini jika kamu membunuh kami di sini? Mata cantik Cao Ying menatap pria berpakaian hitam itu sebelum dia tiba-tiba bertanya. Semua orang di sini akan mati. Oleh karena itu, Menara Pil tidak akan menyadarinya. Pria berpakaian hitam itu tertawa sambil melihat ke arah Cao Ying. Dia tampak seperti kucing yang bermain dengan tikus. Banyak alkemis di sekitar tiba-tiba menjadi marah setelah mendengar kata-katanya. Semuanya tanpa basa-basi mencabut senjata mereka.
Mata mereka menunjukkan kilatan tajam saat mereka menatap pria berpakaian hitam itu. Bukankah kamu sedikit terlalu sombong? Ada begitu banyak dari kami di sini, apakah menurutmu kami takut padamu? Song King dengan marah berteriak. Senyuman aneh di wajah pria berpakaian hitam tiba-tiba menyebar setelah mendengar ini. Hati-hati, seseorang telah menyergap. Sebelum senyum aneh di wajah pria berpakaian hitam itu benar-benar menyebar, banyak alkemis yang mengelilinginya tiba-tiba mengeluarkan pekikan yang menyedihkan. Lebih dari selusin tetes kepala manusia yang meneteskan darah membumbung ke langit dengan pilar darah berwarna merah cerah. Perubahan yang tiba-tiba dan tidak terduga ini telah menyebabkan Song King dan Xiao Yan yang tersembunyi menjadi terkejut. Tatapan mereka buru-buru melihat ke atas, hanya untuk melihat lebih dari selusin sosok dengan niat membunuh yang tajam. Aura yang sangat kuat itu menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Dalam waktu kurang dari 1 menit, darah segar telah mewarnai tanah hijau subur ini menjadi warna merah darah. Banyak alkemis yang hidup sebelumnya sekarang menjadi hantu mati. Mata mereka terbuka lebar. Mereka semua dipenuhi dengan keterkejutan dan kepasrahan. Bahkan dalam kematian, mereka tidak dapat melihat dengan jelas siapa yang menyerang mereka. Bang! Bang! Kelompok Cao Ying dan Song King sangat terkejut dengan perubahan yang tidak terduga ini. Segera, Dou Qi buru-buru keluar dari tubuh mereka dan memblokir sosok tajam yang datang menyerang mereka. Orang-orang ini bersembunyi di tengah kerumunan. Xiao Yan melihat pembantaian yang tiba-tiba terjadi dari dalam hutan. Ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak dapat menemukan orang-orang yang tersembunyi ini sejak awal. Terlebih lagi, dari kelihatannya, sepertinya mereka benar-benar satu kelompok dengan pria berpakaian hitam itu. Siapakah orang-orang ini? Mereka benar-benar berani menyerang orang dari Menara Pil. Akhirnya ada beberapa orang di Baskom yang tidak dapat bertahan lebih lama lagi dalam menghadapi pembunuhan mendadak dari lusinan ditambah sosok serigala dan harimau. Mereka buru-buru mengambil batu spasial mereka dari cincin penyimpanan mereka dan dengan cepat menghancurkannya. Ruang angkasa menjadi terdistorsi, dan mereka akan melarikan diri. Sudah kubilang, tidak ada orang di sini yang bisa pergi. Pria berpakaian hitam itu, yang tidak menyerang, tersenyum saat melihat mereka mencoba melarikan diri. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan riak spasial yang tak terlihat menyebar. Setelah itu memperkuat orang-orang yang akan melarikan diri dari Pil Realm. Selanjutnya, dia mengepalkan tangannya dan ruang di sekitarnya tiba-tiba ditekan. Dia dengan paksa mencubit para alkemis itu ke dalam kelompok darah dan daging yang kabur. Mendistorsi ruang, orang ini memang seorang elit Do Usun. Mata Xiao Yan menyusut saat melihat pria berpakaian hitam ini turun tangan. Para alkemis di medan pertempuran, yang telah kehilangan taktik terakhir mereka, mulai membalas dengan sekuat tenaga. Namun, kekuatan selusin sosok berwarna hitam jauh melampaui mereka. Selain beberapa orang yang bisa berjuang melawan mereka, sebagian besar orang yang tersisa menderita kematian yang menyedihkan. Pembantaian berlanjut selama sekitar 10 menit atau lebih. Kurang dari 10 dari 100 alkemis yang tersisa. Song King, Cao Ying, dan 2 sesepuh dari sekte Xuan mendalam yang membawa Chen Xian ada di antara mereka. Perjuangan yang tidak berguna. Kekuatan mereka yang tersisa berada di kelas Dou Zong. Oleh karena itu, selusin sosok hitam mengalami kesulitan memakannya ketika mereka berkumpul bersama. Yang bisa dilakukan sosok hitam itu hanyalah mengelilingi mereka. Namun, dari kelihatannya, menerobos pertahanan kelompok Cao Ying hanyalah masalah waktu. Ekspresi Song King jelek saat dia melihat orang-orang berjubah hitam di sekitarnya dengan aura pembunuhan yang sangat padat. Wajahnya mudah berubah. Dia bisa merasakan aura mematikan dari tubuh orang-orang ini. Apakah senior berniat membunuh kita semua? Cao Ying, yang biasanya memasang senyum mempesona di wajahnya, saat ini memasang ekspresi hijau. Dia sudah istimewa sejak dia masih muda. Ada banyak sekali penjaga di sekelilingnya. Dia hampir tidak pernah melihat medan perang berdarah seperti itu. Keke, aku cukup tertarik dengan jiwamu.
Jika Anda dibiarkan tumbuh, kemungkinan besar Anda akan benar-benar bisa menjadi kepala raksasa menara pil berikutnya. Sayangnya, pria berpakaian hitam itu tertawa sambil menatap Cao Ying. Dia menjilat bibirnya seolah-olah sedang melihat mangsanya. Wajah Cao Ying sedingin es. Dia sadar bahwa orang ini bertekad untuk melenyapkannya. Namun, meskipun pihak lain kuat, kemungkinan besar mereka tidak mungkin membunuhnya di tempat ini tanpa membayar sejumlah harga. Dia pasti memiliki beberapa kartu truf untuk menjadi orang yang paling dipikirkan oleh menara pil. Pria berpakaian hitam itu mengabaikan ekspresi Cao Ying. Tatapannya melirik beberapa orang yang masih melawan. Setelah itu, dia perlahan maju selangkah. Tepat ketika dia mengambil langkah ketiga, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Mata dinginnya tertuju pada pohon besar tempat Xiao Yan bersembunyi. Xiao Yan diam-diam berteriak, "Ini buruk," di dalam hatinya saat pria berpakaian hitam itu menghentikan langkahnya. Persepsi spiritual orang ini terlalu kuat. Keluar! Sebelum Xiao Yan bisa mundur setelah diam-diam menangis di dalam hatinya, kekuatan isap yang menakutkan melonjak keluar. Pohon-pohon besar di sekitarnya hancur menjadi debu dalam sekejap. Sosok Xiao yang ditarik ke depan lebih dari selusin meter. Baru setelah itu dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Namun, saat ini dia sudah mendarat di bagian dalam penghalang tata ruang.